Sip. Perkenalkan, nama saya Wijanto atau Gareng. Saya asli dari Jawa Timur, Kota Nganjuk, tapi saya domisili di Jakarta. Umur saya 33 tahun. Saya sudah berkeluarga, 1 anak, 1 istri. Anak dan istri saya alhamdulillah negatif sampai sekarang. Saya adalah orang yang positif HIV. Jadi kalau ditanya dari mana saya dapat HIV, saya tidak tahu. Yang jelas HIV itu bisa menyerang orang yang berkelakuan baik ataupun orang yang berkelakuan buruk. Jadi semua orang berpotensi tertular namanya HIV. Jika dikatakan kalau HIV itu hanya menyerang kelompok-kelompok tertentu, itu salah. Kita lihat anak kecil, ibu rumah tangga, petugas kesehatan, mereka juga berpotensi namanya tertular HIV. HIV ini sebenarnya hanyalah permasalahan kesehatan semata. Tapi karena ada namanya stigma dan diskriminasi ini menjerumus ke dalam berbagai macam aspek. Jadi tidak ada masalah aspek kesehatan, jadi menjulur ke aspek sosial, aspek ekonomi, aspek psikologis orang-orang yang terinfeksi. Kebanyakan yang membunuh sahabat-sahabat saya yang terinfeksi HIV itu bukan virusnya, tapi perilakuan yang didapat oleh teman-teman saya tersebut. Stigma dan diskriminasi itu yang berperan penting sehingga mereka bisa meninggal. Jadi saya harap kepada warga Jambi khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, jangan melakukan stigma dan diskriminasi terhadap teman-teman saya yang terinfeksi HIV. Karena apapun yang terjadi, mereka adalah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, warga negara Indonesia, sesuai Pancasila Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya, sahabat-sahabat saya juga warga negara Indonesia. Buat pemerintah, pesan saya, kami orang yang terinfeksi HIV ini adalah korban. Korban apa? Korban ketidaktahuan. 87 1 orang. 2017 jumlahnya sekarang kita tahu sendiri sudah berapa ratus ribu. Nah, ini bagaimana ke depan penanggulangannya HIV? Yang terpenting adalah jadikanlah teman-teman saya sebagai ujung tombak dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Yang bisa menghapus stigma dan diskriminasi di Indonesia ini adalah teman-teman saya, bukan orang lain. Terima kasih. Divonis HIV. Nah, saya juga dites saat itu dan divonis HIV. Awal tahu, saya tidak menyangka, saya bukan awalnya yang saya ketahui HIV ini menular melalui hubungan seks, tetapi kok dari jarum suntik begitu. Nah, ini yang membuat saya awalnya down karena informasi di masyarakat awam terkait dengan penularan seperti berpegangan, dari keringat, dari tempat makan begitu menular. Saya begitu khawatir melihat apakah orang tua saya yang saya sayangi, apakah keponakan saya yang saya cintai, saya tularkan. Nah, itu yang membuat saya pingin mati. Karena saat itu saya minim pengetahuan. Nah, tahun 2008 saya dapat penawaran dari kawan-kawan sebaya di Jambi untuk masuk panti rehabilitasi di Rumah Cemara Bandung. Di situ saya melihat kawan teman-teman dari Rumah Cemara Bandung 90% sama seperti saya. Saya belajar jati diri saya di Rumah Cemara. Saya melihat pandangan saya sebelum berangkat, setelah saya berangkat, saya melihat teman-teman dari Rumah Cemara itu bahwasanya mereka mantan pecandu, mereka sama seperti saya, mereka bisa berkreasi, bisa berdaya, bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat atau orang yang membutuhkan. Contohnya seperti bermain bola saat itu yang dilakukan oleh Rumah Cemara. Kemudian terkait dengan penyalahgunaan narkobanya, mereka itu selalu aktif ya di lapangan terkait dengan dukungan odanya, itu luar biasa menurut saya. Nah, saya
pulang dari Bandung itu tahun 2011, namun jatuh bangun seorang pecandu itu bukan dari rehabilitasi tapi dari orangnya sendiri. Itu udah tergantung dari niat sama komitmen. Kalau ada niat tidak ada komitmen itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban itu dalam arti begini, bila ada niat, komitmen, niat sekarang saya ingin berhenti, tapi nanti setahun 2 tahun ke depan saya makai sekali-sekali, itu bisa aja terjadi. Nah, komitmen itulah yang harus dipertahankan. Itu sama dengan sakit saya, untuk minum obat seumur hidup. Maka peran dari suatu kelompok atau orang yang peduli dalam isu-isu penanggulangan itu penting untuk diperhatikan dalam kehidupan masyarakat yang sampai saat ini, yang benar-benar ya saya pernah merasakan orang baru dengar aja merasa seperti apa begitu, merasa jijik. Itu yang harus dihapus begitu. Dukungannya mana? Sedangkan penularannya kan tidak segampang itu. Kalau segampang itu, wah itu memang menjadi momok yang luar biasa. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Yang pada intinya saya sendiri tinggal di kota Jambi. Saya nggak berani awalnya, tapi saat itu tergerak karena orang tua saya. Niatnya saya ingin keluar kota dari Jambi, tapi kata orang tua saya, kenapa nggak di Jambi aja mau bekerja, membantu teman-teman yang masih aktif untuk pulih, yang membantu teman-teman yang terinfeksi untuk mengetahui perawatan dan pengobatannya. Alhamdulillah saya sudah terapi obat selama 5 tahun. Saya nunggu minum obat itu 5 tahun. Jadi saya minum obat tahun 2013. Kendala saat ini tidak ada. Motivasi saya saat ini ingin melihat orang tua saya tersenyum kembali. Saya ingin membangun suatu pandangan itu apa yang selama ini masyarakat anggap sampah atau negatif. Coba dilihat lagi detail akar permasalahannya apa, baru bisa mencari jawaban yang pasti di dalam permasalahan itu. Nah, pesan abang sendiri seperti apa untuk masyarakat Jambi serta untuk tetap bisa menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Tidak menggunakan narkoba seperti Mas Gareng tadi bilang, setia pada pasangan, tidak menggunakan narkoba jarum suntik. Kalau pengguna narkoba itu tidak jauh dari itu, karena kita kasihan yang tertular itu tidak dari dalam diri sendiri, yaitu istri atau anak. Itu yang menjadi perhatian yang harus diketahui. Pesan dari untuk penderita sendiri yang di Jambi yang tidak ada. Pesan bagi untuk penderita yang selama ini sudah terapi obat untuk bisa semangat, yang belum minum obat, ayolah kita minum obat, karena saat ini kan obatnya tidaklah bayar, bisa diambil di
dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Raden Matahir dan Rumah Sakit Abdul Manap, serta ada 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Putriayu, Puskesmas Rawasari, Puskesmas Simpang Kawat, Puskesmas Talang Bakung, sama Puskesmas Tanjung Pinang. Maka di situ bisa mengakses layanan ARV.